Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, terima kasih Yelin, dan kita lanjutkan untuk Manado sore ini. Kembali kita bertemu lagi dalam Mozaik Indonesia di kesempatan hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Walaupun cuaca di luar sana lagi hujan ya, dan pastinya Anda yang berdomisili di pinggiran aliran sungai ataupun pinggiran das ataupun mungkin di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor untuk lebih berhati-hati dan lebih ekstra waspada lagi ya. Baik, dan Mozaik Indonesia pendengar, sore ini kita akan berbincang-bincang dari narasumber yang sudah hadir ya, dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang mana dulu ya BKKBN yang disebut sebagai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, di masa kepemerintahan yang baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya, seperti kita ketahui ada beberapa kementerian yang sudah berganti nama ya, termasuk BKKBN. Pingin tahu ya seperti apa fungsi tugas ataupun visi dan misi, apa masih sama seperti yang lalu atau mungkin ada yang baru atau mungkin ada program yang baru. Nah, kini sudah hadir di studio kami dari BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, ada Ibu Lady D. Ante SPD MA. Beliau sebagai Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Selamat sore Ibu Lady. Selamat sore Pak. Gimana kabar? Luar biasa, tetap semangat ya. Semangat ya, tetap walaupun semangat. hujan ya. Iya betul. Oke, ya, dan pendengar Anda bisa saksikan untuk Mozaik Indonesia sore hari ini melalui YouTube RRI Manado ya, dan nantinya kita akan memberikan kesempatan juga untuk Anda yang ingin bertanya ya, atau memberikan pertanyaan buat Mozaik Indonesia sore hari ini bersama dengan narasumber ada Ibu Lady ya, di line telepon 082195835080. SMS WhatsApp juga boleh ya. Oke, baik Ibu Lady. Ini BKKBN ya, kalau dulu kan Badan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana ya. Betul. Jadi ini BKKBN termasuk salah satu kementerian yang apa nih berganti nama bahasanya. Yang lebih halus bertransformasi ya. Jadi kalau disingkat ini yang baru ini Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga. Kemenduk Bangga, itu namanya aja enak dengarnya ya, bangga ya, ada kata bangganya. Nah ini gimana nih setelah diganti dengan yang baru namanya ya? Siap. Itu kira-kira visi dan misi masih sama seperti dulu atau tetap atau ada yang ditambah lagi nih? Gimana? Baik, terima kasih. Tentunya izinkan saya menyapa kita semua, baik yang mengikuti secara bersama-sama di tempat ini maupun mungkin Bapak Ibu masyarakat yang mengikuti secara daring tentunya ya lewat saluran YouTube yang disediakan oleh RRI. Belum terlambat ini untuk menyampaikan selamat tahun baru. Oh iya, betul. Masih bulan Januari, masih jadi Januari ya. Selamat tahun baru ya. Oke. Iya. Tahun yang baru tentunya dengan semangat yang baru. Semangat yang baru, iya. Dan bersama dengan kelembagaan kami yang juga menjadi salah satu lembaga atau kementerian yang bertransformasi namanya, yang tadinya adalah Badan BKKBN, itu kan badan yang sudah sudah dikenal lama ya, Pak. Sekarang
nomenklaturnya berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau disingkat Kemenduk Bangga. Iya. Jadi garis besarnya rohnya tetap sama, sama-sama masih diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurusi bidang kependudukan dengan suburusan di pembangunan suburusan pemerintahan di pembangunan keluarga. Namun secara visi misi kami memang masih sama karena memang ofisialnya masih resmi, masih slash atau garis miring BKKBN. Ya. Jadi penyebutannya adalah Kemenduk Bangga / BKKBN. Iya, jadi tetap apa ya sebutnya BKKBN ya. Betul, gitu. Yang sudah lama dikenal seperti itu. Namun demikian memang tentunya seiring dengan perubahan nomenklatur itu ada beberapa poin juga yang berubah dan pada dasarnya yang paling membawa perubahan adalah komitmen dari kelembagaan kami di dalamnya termasuk dengan penyesuaian terhadap program kerja seperti itu. Iya, tapi kalau dilihat dari visi misinya tetap ya. Masih, iya. Fungsi tugasnya. Fungsi tugasnya gitu ya. masih. Nah, karena yang orang tahu kan dulu BKKBN itu berbicara seputar keluarga berencana, kontrasepsi dan sebagainya. Itu tetap ya. Atau ada termasuk di dalamnya masih ada. Termasuk di dalamnya ada karena BKKBN itu masih melekat dengan Kemenduk Bangga. Iya, betul. Gitu ya. Hanya saja secara garis besar bisa kami sampaikan bahwa saat ini Kemenduk Bangga / BKKBN lebih menitik beratkan pada urusan yang digarisbawahi sumber daya manusia. Seperti itu. Sumber daya manusia. Nah, peningkatan sumber daya manusia. Ya. Iya. Oke. Tapi kalau dilihat dari perannya ini sebenarnya Kemenduk Bangga ini bagaimana perannya ini dalam mengatur kependudukan dan pembangunan keluarga? Kewenangannya atau apanya? Peran dari BKKBN sendiri. Oke. Jadi sebetulnya bagaimana kami diberikan kewenangan juga kewajiban dari pemerintah. Di dalamnya ada Bapak Presiden dalam pemerintahan yang baru ya, dalam kabinet pemerintahan yang baru di bawah kabinet Merah Putih ya. Betul, kabinet Merah Putih di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana kami diberikan tugas fungsi untuk lebih fokus dan memprioritaskan bagaimana kami berusaha mengambil bagian untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas lewat tentunya program-program yang sudah disiapkan. Program-program. Oke, nah kalau Ibu Lady menyebutkan program ya. Ini kalau yang namanya sudah berganti nama berarti tidak harus terfokus dengan program yang lama ya. Pasti ada program yang baru ya, penyesuaian ya. Gimana ini program-program apa saja nih? Seiring dengan transformasi ya. Kami menamakan itu transformasi dari BKKBN menjadi Kemenduk Bangga / BKKBN. Jadi artinya ada penambahan dan juga termasuk penambahan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Kami memiliki pimpinan kami Bapak Menteri Wihaji, Dr. Wihaji SAG, SPD AG MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Menjabarkan filosofi yang baru untuk kami jadikan filosofi bersama. Jadi ada filosofinya yaitu flower bee honey. Flower bee honey. Iya. Kalau di Indonesia kan bunga, lebah, madu. Artinya secara garis besarnya pengertiannya bagaimana kami menciptakan kelembagaan ini menjadi bunga yang indah. Tentunya dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program kerja secara profesional dan all packaging lah artinya ya. Jadi bunga yang indah, yang mekar, yang bagus, yang nantinya akan mengundang lebah atau bee. Diimplementasikan sebagai lambang kolaborasi, sinergitas dan integritas. Jadi
filosofi lebah ini kan adalah bekerja bersama, sehingga dapat diartikan bahwa ketika lebah ini berkumpul bersama akan menghasilkan sesuatu yang manis, betul. yang indah, sesuatu yang berguna, seperti itu. Betul. Dan nantinya ujung-ujungnya akan menghasilkan madu atau honey. Apa yang kami lakukan diharapkan bisa memberi dampak bagi masyarakat, seperti itu. Memberi dampak dalam arti nyampe ke masyarakat dan membawa sesuatu yang positif tentunya. Seperti tadi ketika kami membahas peningkatan sumber daya manusia, seperti itu. Jadi itu filosofi baru yang mulai kita aplikasikan ketika kita melaksanakan tugas fungsi kita di Kementerian Kependudukan dan Kemenduk Bangga BKKBN. Oke, nah ini menarik sekali ya terkait dengan filosofi baru ya, flower bee honey. Ya, jadi bunga lebah madu ya. Ini kenapa mengambil sosok hewan lebah ini? Ini maksudnya tujuannya apa sih sebenarnya ini? Oh, ini mungkin ya, Pak. Sebetulnya ini adalah kebijakan pimpinan kami untuk kewenangan pimpinan kami untuk menjawab, tapi barangkali bisa kami asumsikan di sini lebah itu biasanya bekerja bersama-sama. Artinya bersama-sama dan berusaha untuk menyajikan sesuatu yang manis, yang manis artinya berarti kan sesuatu yang berdampak gitu kan. Seperti itu. Jadi mengapa kalau untuk bee atau lebah itu diartikan adalah salah satu bentuk kolaborasi, sinergitas, termasuk di dalamnya integritas. Kolaborasi artinya kami membuka diri seluas-luasnya untuk bekerja sama dengan apakah itu pemerintah, kementerian lembaga lainnya, kemudian mungkin pihak swasta. Jadi kami tidak bekerja sendiri sebetulnya, karena untuk mewujudkan itu tadi sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya banyak hal yang harus dikerjakan secara bersama-sama, tidak bisa jalan sendiri. Jadi bersatu kita kuat. Seperti itu, betul Pak. Ya. Oke, baik. Tapi kalau terkait dengan program-program di tahun 2025 ini, apalagi dengan adanya transformasi nama berganti, ini apa saja ini programnya ini? Untuk di Kemenduk Bangga BKKBN, sebetulnya program yang ada itu adalah hasil penyempurnaan dari program yang sudah-sudah. Sehingga tidak ada yang berganti secara total. Dalam artian bahwa program yang kemarin dilaksanakan oleh BKKBN sendiri sudah sangat maksimal, namun versi BKKBN ya, namun memang ada penyempurnaan ketika kami berganti nomenklatur menjadi Kemenduk Bangga. Sehingga ada 5 program kerja yang akan kita garap di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi yang pertama itu ada Taman Asuh Anak. Taman Asuh Anak, kemudian Genting yang lagi naik daun ini Pak, yang lagi kita coba jual kemana-mana. Genting ini adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan orang tua asuh. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kemudian ada gerakan Ayah Siaga atau GAS, dan Lansia Berdaya. Oke, itu bagaimana programnya? Apa memang sudah mulai di jalan atau bagaimana? Betul. Dari 5 program kerja itu ada 2 program kerja yang memang sudah running, sudah mulai berjalan, yaitu program kerja Genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting dan lansia berdaya. Yang 3 ini masih dalam penyiapan. Itu. Masih dalam proses gitu ya. Nah, ini saya tertarik dengan Genting ini, gerakan orang tua asuh. Cegah stunting. Cegah stunting itu seberapa manfaat untuk masyarakat ini? Kalau kita membahas Genting berarti kita membahas stunting.
Karena kan gerakan orang tua asuh cegah stunting. Oh, jadi ini seputar stunting ya? Masih seputar stunting, ya. Masih seputar program prioritas pemerintah yang dari dulu sampai sekarang masih juga dilanjutkan, yaitu stunting. Dan peran dari Kemenduk Bangga / BKKBN di sini, sehingga kenapa menciptakan formula yang baru, sebetulnya adalah penyempurnaan dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh BKKBN sebelumnya. Jadi mulai dari Bapak Asuh Anak Stunting, seperti itu, kemudian beberapa kegiatan lainnya yang sasarannya adalah keluarga yang berdampak stunting maupun keluarga beresiko stunting. Yang disempurnakan dengan program Genting ini. Jadi secara teknis memang Genting ini ditujukan untuk menekan atau bahkan menyaring keluarga beresiko stunting, yang nantinya keluarga beresiko stunting ini berarti kan adalah pintu masuk untuk keluarga memang terdampak stunting, sehingga kita coba memfasilitasi keluarga beresiko stunting untuk mendapatkan intervensi dari orang tua asuh, calon orang tua asuh, tentunya sesuai dengan kebutuhan keluarga itu masing-masing. Nah, karena memang kasus dari keluarga beresiko stunting ini beda-beda, Pak. Iya. Jadi nggak semuanya bicara soal gizi, tapi juga ada beberapa hal lainnya seperti jamban yang sehat, kemudian air bersih yang sehat, rumah yang layak huni, bahkan ada juga pola asuh dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu ya seputar Genting ya. Betul. Nah, kalau untuk apa nih, lansia siaga? Lansia berdaya. Berdaya ya, lansia berdaya itu maksudnya apa ya? Lansia berdaya, kalau dulu kami sempat diundang di RRI, seingat kami, dan sempat satu episode itu sempat membahas tentang lansia tangguh. Waktu itu ya. Tapi ini sekali lagi adalah penyempurnaan dari program-program yang sebelumnya, di mana konsep lansia berdaya ini adalah yang pertama tentunya menyediakan selain home care ini harapan kita bersama bahwa kita akan nanti menyediakan semacam home care berbasis komunitas untuk orang tua kita, orang tua bukan secara harafiah ya, artinya orang-orang lansia yang mungkin di luar sana ada yang kurang mendapatkan bantuan kasih atau sayang dalam arti ya, betul. Gitu. Secara spesifiknya kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, sehingga kami berharap lewat komunitas itu akan terbangun kepuasan secara psikologi. Berarti ada kolaborasi begitu ya dengan pihak yang komunitas ya yang menyediakan. Boleh, salah satunya itu. Kemudian bagaimana kita coba memfasilitasi lansia ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, misalnya di Vaskes, karena selama ini memang ada beberapa kasus yang bukan karena keluarganya abai, tapi mungkin secara ketidaksengajaan sehingga tidak bisa memfasilitasi lansia ini untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang harusnya sudah disediakan oleh pemerintah. Itu memang latar belakangnya banyak, Pak. Jadi tidak bisa kita vonis bahwa keluarga yang punya lansia tidak memperhatikan dalam tanda kutip, tapi ada kerinduan dari kami untuk menjadi fasilitator sehingga para lansia ini yang mungkin selama ini agak kurang kurang terfasilitasi. Sehingga itu bisa terpenuhi kebutuhannya, seperti itu. Dengan program Lansia Berdaya Lansia Berdaya, itu lebih kepada menyiapkan orang tua kita, lansia ini untuk punya daya, biar lebih bersemangat mungkin ya. Daya juang ya. Betul. Seperti itu. Baik, Ibu Lady, mungkin kita akan break dulu sejenak dan perbincangan kita nanti kita akan lanjut lagi.
Ya, dan pendengar, nanti setelah ini Anda yang ingin bertanya ya baik melalui via telepon, SMS ataupun WhatsApp ya, kami akan berikan kesempatan nanti ya setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, pendengar, kembali lagi dalam Mozaik Indonesia untuk kesempatan sore hari ini. Kita berbicara bersama dengan Kelembagaan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dulunya bernama BKKBN ya. Tapi karena transformasi dari pemerintahan yang baru, kini berganti nama Kemenduk Bangga. Tapi tetap BKKBN juga. Masih dengan Ibu Lady di sini ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya ya seputar bagaimana atau apa yang mungkin masih ingin Anda tanyakan seputar BKKBN, apa hubungannya dengan nama yang berganti baru ini atau seperti apa ya, di SMS, WhatsApp, dan juga line telepon ya di 0821 9583 5080. Oke, Ibu Lady, mungkin sambil menunggu untuk pendengar kita yang ingin berpartisipasi di sore hari ini dalam Mozaik Indonesia. Ibu Lady, saya kembali lagi ke apa tadi yang program ini yang dua yang sudah mulai dilaksanakan ya. Ini terkait dengan lansia berdaya dan genting ya. Ini sebenarnya bukan termasuk program baru ya, karena Ya, sudah terdengar sejak tahun kemarin juga sudah ya. Gitu ya, Ibu Lady. Nah, ini apalagi nih yang perlu dijelaskan nih terkait dengan program genting ini nih, Ibu Lady. Terima kasih. Sebetulnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa ini adalah bentuk penyempurnaan dari program-program yang sebetulnya sudah dilaksanakan, bahkan mungkin dari kementerian lembaga lain tuh banyak melaksanakan hal serupa. Tapi memang kalau untuk konsep genting sendiri, bagaimana kami belajar dari pengalaman kemarin-kemarin sehingga kami coba memodifikasi dan akhirnya teknis pelaksanaannya mudah-mudahan ini lebih baik dari yang sebelumnya. Konsep genting sendiri itu diadopsi dari konsep Bapak Asuh Anak Stunting secara garis besar ya. Yang sudah sering kita dengarkan adalah Bapak Asuh Anak Stunting, di mana banyak pihak yang sudah berkomitmen untuk memberikan intervensi secara langsung kepada masyarakat yang terdampak stunting dan mencoba menyalurkan bantuan-bantuan itu sehingga dikategorikan asuh anak stunting. Tapi memang pada kesempatan yang lalu-lalu belum terstruktur dan terarah, tidak, tapi lebih tepatnya adalah kalau saat ini dalam kapasitas genting kami mencoba memfasilitasi untuk menyediakan data terupdate by name by address yang bisa nanti dijadikan rujukan atau data basis sebagai ketika pegangan, ya. Sebagai pegangan. Satu lagi, untuk calon orang tua asuh yang nanti punya keinginan untuk memberikan dampak bagi keluarga beresiko stunting, akan bisa secara langsung mengontrol,
mengevaluasi dalam artian memantau progres bantuan yang diberikan. Jadi ada platformnya, Pak. Nah, ini. Iya. Ini kalau Ibu Lady menyinggung soal bantuan, Ya, berarti ini program Genting ini termasuk program apa unggulan ya? salah satu Salah satu program unggulan. unggulan. Nah, kalau berbicara program unggulan, bagaimana kalau dari Kemenduk Bangga ini yakin bahwa memang bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Kembali lagi bahwa kami coba memfasilitasi. Tapi sebelum kita lanjut, saya coba luruskan kembali bahwa bantuan yang dimaksud ini adalah bantuan yang sifatnya bantuan yang nanti hitungannya ini adalah bukan menggunakan anggaran pemerintah. Sekali lagi kami menggarisbawahi bahwa Genting ini sifatnya adalah bantuan seperti apa sebenarnya? bantuan secara mandiri. Mandiri apakah itu secara personal atau mungkin dalam bentuk organisasi yang jelas tidak menggunakan anggaran pemerintah. Kami berharap bahwa nantinya Genting ini adalah salah satu bentuk memberikan pelatihan begitu. bukan. Oh, bukan. Jadi kegiatan Genting ini kenapa ada bunyi orang tua asuh? Orang tua asuh yang dimaksudkan adalah orang tua asuh secara perseorangan, secara organisasi. Kalau dari pihak swasta mungkin ada CSR, yang nantinya akan langsung diserahkan kepada keluarga berisiko stunting. Jadi kalau bentuk teknisnya ini ada dua, nutrisi dan non nutrisi. Kalau nutrisi itu kan berarti bantuan makanan. Iya. Bantuan makanan itu terbagi menjadi yang pertama senilai 15.000. Kalau dirupiahkan senilai 15.000 per hari dan dijadwalkan atau dialokasikan selama 6 bulan. Jadi intervensinya adalah berkelanjutan selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Betul, mulai dari Januari ini. Sesuai dengan yang disepakati. Oh, sesuai dengan. Jadi kalau misalnya orang tua asuhnya pengen dari Februari, tentunya Februari. Kemudian bisa juga senilai 15.000 per hari selama 3 bulan. Jadi pilihannya jelas. Alat ukurnya jelas. Kemudian selain bantuan nutrisi ada bantuan non nutrisi. Non nutrisi ini termasuk di dalamnya bedah rumah, jamban sehat, air minum yang layak, dapur bersih, bahkan ada juga masuk di dalamnya edukasi. Edukasi dalam arti kadang-kadang keluarga beresiko stunting itu salah satunya adalah karena pola asuh. Dulu pernah kami bahas ketika kami diundang di sini bahwa keluarga yang memiliki anak stunting tidak melulu keluarga yang berasal dari ekonomi rendah mampu. Ke bawah, ya. Yang kurang mampu. Tapi juga ada kasus di mana stunting itu muncul karena pola asuh. Pola asuh artinya ya mohon maaf kalau ada ibu bekerja, bapak bekerja, anak punya anak dan anak ini diasuh oleh orang di rumah, orang di rumah yang tugasnya mengasuh. Akan berbeda dengan ketika diasuh oleh orang tua. Waktunya dibawa ke posyandu, ke puskesmas, tapi selalu abai karena tidak rasa kepedulian itu tidak ada. Betul, sama dengan orang Manado bilang tabiar. Betul, betul sekali Pak. Jadi memang kenapa harus ada dari salah satu bantuan non nutrisi itu ada edukasi di dalamnya, sehingga stunting ini juga menyasar perguruan tinggi. Baik itu perguruan tinggi pemerintah maupun perguruan tinggi swasta, PTN, PTS. Seperti itu. Baik. Jadi ini bantuan nutrisi non nutrisi itu seputar program Genting ini ya? Iya. Oke. Baik. Nah, ini tadi Ibu Lady menyebutkan ini misalnya kalau ada jamban sehat atau kurang itu maksudnya gimana? Yang non nutrisi.
Iya, non nutrisi sekali lagi sasarannya adalah keluarga beresiko stunting. Dan keluarga beresiko stunting itu di dalamnya ada keluarga yang misalnya tidak memiliki jamban yang gitu. sehat, Oke. keluarga yang tidak bisa mengakses air minum yang layak, keluarga yang masuk pada kategori 4T. Jadi itu langsung dapat bantuan dari BKKBN begitu? Calon orang tua asuh. calon. Sekali lagi BKKBN atau Kemendikbud Melalui Bangga orang ini, tua asuh begitu ya, ya? ibaratnya kami ini mencoba memfasilitasi Bapak Ibu masyarakat di luar sana yang punya beban moral untuk sama-sama coba kita garap teman-teman kita masyarakat di luar yang masuk pada keluarga beresiko stunting salah satunya itu. Baik Ibu Lady, semakin menarik ya untuk perbincangan kita. Masih ada waktu untuk sekitar 20 menit ke depan. Tapi sebelum kita lanjut Ibu Lady, karena ini sudah ada beberapa pertanyaan juga melalui WhatsApp ya. Gimana kalau kita break dulu sejenak? Boleh. Ya, nanti kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, kita sudah tiba di sesi selanjutnya untuk Mosaik Indonesia. Masih berbicara bersama dengan Kelembagaan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN ya. Masih dengan Ibu Lady di sini. Baik Ibu Lady, tadi menyinggung soal bantuan ya. Bagaimana seandainya ada semacam komunitas begitu? Iya. Yang ingin menyalurkan bantuan mereka itu, yang ingin menyalurkan bantuan tapi mereka tidak tahu, kurang memahami data. Itu dari BKKBN bagaimana perannya? Oke, makasih. Sebetulnya kami bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk duduk di sini sekaligus untuk juga kami menjual dalam tanda kutip mensosialisasikan program genting ini. Artinya memang di luar sana banyak saudara-saudara kita yang mampu dan punya keinginan untuk memberikan bantuan atau intervensi kepada masyarakat yang terdampak stunting. Di dalamnya termasuk keluarga beresiko stunting ya. Tapi memang kadang-kadang mereka tidak punya data. Nah itu. Siapa, di mana, mereka bingung nanti. mana dia. Orang Manado bilang, orang yang tahu yang mana, yang keluarga beresiko stunting. Oleh sebab itu pada kesempatan ini izinkan kami menghimbau terutama untuk mengajak kita semua masyarakat Sulawesi Utara yang barangkali punya kepedulian, punya keinginan untuk berdampak bagi masyarakat. Nggak perlu jauh-jauh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di luar sana butuh data untuk nanti dijadikan sasaran bantuan untuk keluarga beresiko stunting, itu datanya boleh kami sediakan. Kami akan menyediakan data KRS atau keluarga beresiko stunting sesuai dengan permintaan. Syaratnya tentu mungkin BAST karena biasanya kan harus ada berita acara serah terima seperti itu. Penyajiannya akan kami berikan sesuai dengan permintaan. Misalnya kalau mintanya di kota A atau desa A atau mungkin minta maaf Bapak domisilinya di mana.
Kalau Iya. kami misalnya di daerah Malalayang, berarti kalau saya pribadi mana daerah sini Data punya. Malalayang mana, Siapa gitu. tahu ada yang cuma di belakang rumah misalnya, seperti itu, sehingga Iya. kita bisa tahu kemana kita menyalurkan kepedulian kita, seperti itu. Begitu ya. Iya. Dan satu lagi Pak, sekarang nantinya akan ada platform di mana para orang tua asuh bisa memantau nyampe enggak bantuan kami. Nah, itu dia. Ada sampai enggak apa tuh anak si A, si Betul, B, betul, atau betul. ibu hamil Tepat C. nggak sasarannya nih? Sesuai dengan request yang kami mau misalnya. Berarti Kalau BKKBN harus mendampingi. ya, dan itu yang kami punya tenaga lini lapangan. Oh, Tenaga gitu. lini lapangan, di dalamnya juga ada teman-teman kami TPK, tim pendamping keluarga, yang sebetulnya mereka punya tugas khusus untuk mendampingi keluarga. Salah satunya adalah memastikan bahwa keluarga yang nantinya menjadi sasaran untuk pemberian bantuan itu betul-betul tepat. Tepat ya. Tepat dan betul-betul difungsikan sebagaimana fungsinya. Misalnya, kalau bantuan nutrisi, seandainya memang bantuan yang diberikan adalah makanan, memastikan bahwa yang makan adalah ibu hamil misalnya, betul. balita, sesuai dengan sasaran. Jadi jangan sampai nggak nyampe, dan jangan sampai kalau sampai pun salah. Seperti itu. Oke, Ya, oke. agak lebih mudah sebetulnya. Jadi penyempurnaan dari yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Semoga ya, Iya, semoga bisa. mudah-mudahan niat bisa. baik ini Iya, betul. bisa disambut baik juga oleh masyarakat semua. Oke. Seperti itu. Baik, Ibu Lady, kita coba ke pertanyaan dulu. Ini dari pendengar kita, dari Pak Andi di Kampung Kodo. Ini katanya, saya masih bingung, apakah BKKBN sudah berubah menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, atau BKN itu masih menjadi badan yang mandiri? Dua-duanya betul. Jadi secara nomenklatur memang kami sudah, tadi saya bilang bahasanya adalah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Biasanya disingkat Kemenduk Bangga, tapi masih slash BKKBN. Iya. Iya. Jadi masih urusannya adalah sama, adalah urusan pemerintahan di bidang kependudukan, juga termasuk keluarga. Di dalamnya ada pembangunan keluarga, di dalamnya masih ada keluarga berencana. Dan artinya BKKBN juga dalam menjalankan program kan bukan berarti harus jalan sendiri ya, sama seperti Betul. tadi kan, ya membutuhkan Masih wajib lembaga yang berkoordinasi. lain, berkoordinasi dengan Iya. lembaga yang lain ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini apakah ada perubahan program setelah BKKBN berubah menjadi kelembagaan kementerian dari Aji Detailing? Ini gimana nih? Perubahan program sudah Iya. kami sampaikan tadi, ada Oh iya, 5 program 5. yang sampai saat ini masih digarap oleh kami di Kemenduk Bangga BKKBN, tapi kembali lagi bahwa itu adalah penyempurnaan dari program-program Program yang kemarin, lama. tapi juga ada hal-hal yang baru yang kami terus sesuaikan, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Selamat sore, Manado sore ini. Michael dan narasumber mau tanya, apa pengguna kontrasepsi ini bisa mempengaruhi berat badan dan siklus datang bulan? Dan apakah meski menggunakan kontrasepsi, walaupun menggunakan kontrasepsi tetap bisa menyebabkan kehamilan? Ini ada beberapa pertanyaan ini. Dan kemudian umur berapa batas wanita bisa menggunakan kontrasepsi, dan apa hanya selama masih menstruasi? Oke, ini singkat, Nah, padat, ini- dan panjang ya. Ini iya. Oke, dari yang pertama boleh. Iya. Jadi sebetulnya apakah pengguna kontrasepsi bisa mempengaruhi berat badan? Ada alat kontrasepsi yang sifatnya hormonal dan non hormonal. Kalau yang hormonal, baru nama hormonal, berarti artinya penerimaan sifatnya berbasis hormon, penerimaan kepada Cocok atau enggak ya, semacam obat mungkin ya? Ya, karena memang obat. Jadi penerimaannya tentunya menyesuaikan dengan kondisi badan seseorang. Sehingga ada yang dong bilang naik badan, Naik ada yang badan. malah lebih langsing, ada yang biasa-biasa saja, seperti itu. Kalau untuk hormonal itu. Kemudian siklus datang bulan. Iya, karena memang sifatnya hormonal, jadi tentu saja mempengaruhi
berat badan ya. Berat badan dan siklus datang bulan. Berarti untuk yang sifatnya hormonal. Berarti alat kalau kontrasepsi. misalnya menggunakan pil begitu kan, itu tentu ada yang berpengaruh pada berat badan. Karena- Badan naik, itu ya. bagusnya dilanjutkan atau dihentikan, diganti. Karena pil itu merupakan kategori obat kontrasepsi yang sifatnya hormonal, sehingga mau tidak mau pasti akan ada pengaruhnya bagi Ya, itu dia. tubuh seseorang. Tentunya masing-masing berbeda, penerimaannya pasti berbeda. Jadi kalau ditanya dilanjutkan atau tidak, Nah. oleh sebab itu sebetulnya kita itu wajib dalam jangka waktu tertentu untuk konsultasi dengan dokter. dokter. Oh, Apakah gitu. Apa- alat atau obat kontrasepsi tipe ini masih cocok dengan Wajar kita, untuk iya. masih cocok dengan kita, ataukah harus diganti dengan tipe lain? Tentunya menyesuaikan dengan kondisi badan. Oke. Kemudian apa ini meski menggunakan kontrasepsi kontrasepsi itu bisa bisa menyebabkan menyebabkan- kehamilan? Iya. Bapak Ibu, mungkin ada penegasan di sini bahwa kehamilan itu adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak ketika Betul. memang kita sudah dikehendaki untuk diberikan tanggung jawab Iya. lewat kehamilan. Sehingga alat kontrasepsi itu bukan hanya untuk menjarangkan atau mengatur mencegah. jarak Mengatur. kelahiran. Jawabannya adalah bagaimana kalau menggunakan kontrasepsi bisa apa meski menggunakan kontrasepsi bisa Bisa menyebabkan menyebabkan kehamilan. Nobody knows ya. Jadi kalau yang itu seharusnya alat atau obat kontrasepsi itu untuk menjarangkan kelahiran atau juga untuk mengatur jarak kelahiran dalam hal ini supaya belum hamil. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan alat kontrasepsi tapi tetap masih- hamil, nah, berarti itu sudah aturannya adalah sudah given, sudah pemberian yang kuasa. Iya. Oke. Umur berapa batas wanita bisa menggunakan kontrasepsi? Apa hanya selama masih masa menstruasi? Karena tujuan menggunakan kontrasepsi salah satunya adalah untuk mengatur jarak kelahiran. Di dalamnya adalah untuk mengatur supaya belum hamil. Dan biasanya yang hamil itu adalah yang masih menstruasi. Sehingga memang tujuan menggunakan kontrasepsi biasanya digunakan pada wanita yang masih menstruasi, masih dalam usia subur, seperti itu. Oke, baik. Semoga sudah bisa dimengerti ya, dipahami untuk beberapa pertanyaan. Sudah dijawab langsung ya. Ini terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi nih. Oke, baik. Kalau masih ada, nanti kita masih akan berikan kesempatan ya untuk Anda ya. Masih ada sekitar 5 menit ke depan ya untuk pertanyaan terakhir. Baik, Ibu Lady, kita kembali ke program yang sementara dilaksanakan oleh BKKBN sendiri atau Kemenduk Bangga ya. Ini terkait dengan program Genting dan lansia berdaya. Itu seberapa efektif kira-kira ini target harapan dari Kemenduk Bangga ini? Kalau kami pasti selalu optimis bahwa itu berdampak. Artinya ketika kami bicara tentang pembangunan keluarga, berarti kita bicara tentang sumber daya manusia yang dihasilkan. Karena yang kami kerjakan itu adalah investasi untuk pembangunan keluarga. Iya. Kenapa kami sampaikan bahwa itu adalah investasi? Karena anak-anak stunting atau keluarga berisiko stunting yang kita garap dalam tanda kutip saat ini adalah generasi yang diharapkan akan menjadi ujung tombak untuk keberhasilan negara kita dan bukan besok Pak, tapi itu nanti. Sehingga kenapa bahasanya adalah invest jangka panjang, kami menyiapkan generasi yang unggul untuk nantinya diharapkan bisa menjadi keterwakilan untuk pembangunan keluarga, termasuk lebih luas lagi pembangunan di negara kita ini nanti, seperti itu. Jadi kalau ditanya harapannya, kami berharap bahwa program kami ini direspon baik oleh masyarakat, oleh kita semua, dan itu bisa berjalan sesuai dengan fungsi dan harapannya itu bisa berdampak. Sangat berharap sekali bahwa itu membawa dampak positif bagi masyarakat. Oke.
Nah, ini ada yang terakhir ini Ya. dari Maman Ces. Maman Ces. Iya, ini Oke. dari PLKB katanya sudah melakukan advokasi kepada salah satu kepala desa di Bolangondo Selatan. Selatan. Dan sekarang sudah melakukan program genting ini sebelum di launching. Oh, dengan ya. cara mengasuh anak-anak stunting yang terlantar. Ya. Nah, ini bagaimana? Betul. Terima tanggapannya? kasih sekali Pak Maman atau Ibu Maman. PLKB itu yang tadinya kami sudah sampaikan, tenaga lini lapangan adalah teman-teman kami penyuluh keluarga berencana. Oh ya. Kemudian ada juga tim pendamping keluarga yang kesehariannya memang betul-betul mengabdikan diri pada masyarakat, Pak. Jadi walaupun belum di launching ya. belum di launching, Oh, bahkan masih menjadi wacana, mereka sudah bergerak. Dibuktikan bahwa telah melakukan advokasi kepada salah satu kepala desa di Bolsel sehingga saat ini sudah melakukan program genting. Luar biasa. Terima kasih Untuk Maman CS. kami mengapresiasi sekali respon baik yang diberikan oleh kepala desa di Bolsel. Sayang sekali tidak ada namanya ya Bapak Iya. Ibu, PLKB juga tidak ada namanya. Ini Ini boleh salah satu kalau komentar ada boleh dari kami YouTube kita. iya. Kalau ada Oke. boleh nanti kami mention langsung ke yang bersangkutan. Betul. Tapi artinya program kami ini tentunya dengan dasar niat baik dilaksanakan secara maksimal oleh Dan diterima oleh masyarakat. oleh Kementerian Kependudukan dan Kemenduk Bangga BKKBN. Dan bersyukur karena ternyata diterima oleh masyarakat. Oke, Sekali lagi terima kasih. Padahal belum belum launching ya. Oke. Tapi rencananya Dengan launchingnya cara kapan itu? mengasuh. Sebetulnya sudah launching, Pak. Oh, sudah launching. Iya, sebetulnya itu sudah di launching bulan Desember kemarin oleh Bapak Menteri, sehingga memang kami sekarang ini masih dalam tahap untuk mensosialisasikan, untuk Masih dalam mengadvokasi. oke. Ya. Baik. Tapi dari semua program yang ada ini yang terakhir Ibu Lady, Iya. itu tentunya tidak lepas dari tantangan. Nah, Iya. kira-kira apa nih yang menjadi tantangan yang perlu dipertimbangkan oleh Kami. BKKBN, Kemenduk Bangga? Tidak ada program tanpa tantangan. Iya. Artinya segala sesuatu yang didasari oleh niat baik, kami berharap itu juga membawa kebaikan bagi banyak orang. Namun kemudian memang tantangan itu tidak sedikit, Pak. Betul. Tapi kami terus berharap dan kami tetap optimis bahwa keinginan kita untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas di dalamnya dengan tujuan untuk pembangunan keluarga, menyiapkan sumber daya manusia unggul, itu bisa terwujud dengan kerjasama dari lintas sektor. Jadi kerjasama itu kami membuka diri seluas-luasnya. Jika ada Bapak Ibu masyarakat, apakah itu labelnya organisasi, apakah itu labelnya mungkin kelembagaan yang lain, apakah itu labelnya mungkin pihak swasta. Akademisi, apapun itu yang punya kerinduan dan komitmen yang sama untuk melayani masyarakat dalam arti mengambil bagian pada pembentukan sumber daya manusia yang akan digunakan nanti, ya, seperti tadi kami sampaikan, berinvestasi untuk masa depan. Kami menunggu kita semua untuk bersama-sama. Jadi kalau tantangannya bagaimana kita merangkul semua pihak untuk sama-sama mengerjakan apa yang sementara kita kerjakan ini. Jadi artinya dari Kemenduk Bangga tetap terbuka pintu ya. Sangat untuk terbuka, semua betul. pihak yang termasuk ingin teman-teman dari RRI. Oke, siap. Kalau memang punya keinginan bersama, mari Baik. kita garap bersama-sama. Oke. Siap. Baik, Ibu Lady Ibu Lady Deante SPD MAP selaku Sekretaris Perwakilan dari BKKBN Provinsi Sulawesi Utara. Ini di sesi terakhir mungkin sebagai closing statement apa nih yang ingin disampaikan terkait dengan kelembagaan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN? Oke, terima kasih. Sebetulnya komitmen kami di Kemenduk Bangga BKKBN adalah terus menyiapkan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu kami tentunya yang pertama mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini membersamai kami, baik itu pemerintah daerah dalam
komitmennya juga untuk bersama-sama dengan kami untuk concern terhadap pembangunan keluarga dan peningkatan sumber daya manusia. Dan harapan kami adalah kami terus berbenah diri dari kelembagaan yang namanya baru ini. Kami terus berbenah diri, kami terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, tentunya lewat program-program kerja yang kami punya. Dan kami berharap saat ini kami membuka diri seluas-luasnya untuk menerima masukan, kritikan yang membangun, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara tentunya. Harapannya demikian. Baik, terima kasih untuk. Oh ya, satu lagi Pak, boleh ya? Boleh. Karena mau closing statement. Kebetulan kelembagaan kami untuk yang di perwakilan Provinsi Sulawesi Utara kemarin memang berganti kepemimpinan. Jadi sekalian Sulawesi Utara. Betul, BKKBN. Kepala BKKBN sudah berganti. Sulawesi Utara memang berganti kepemimpinan. Yang tadinya Bapak Insinyur Diano Tino Tandayu MRG, sekarang ini diberikan kepercayaan kepada Ibu Dr. Jane Yola Winokan MAP. Oke, baik. Selamat datang kepada Ibu Jane berarti betul. ya. Tadi ada salam hormat juga Pak. Oke, dan siap. permohonan maaf karena memang beliau baru saja tiba sehingga masih menyesuaikan. Masih ada beberapa hal yang harus disiapkan. Oke, baik. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Lady atas kehadirannya ya di studio RRI di kesempatan sore hari ini. Dan dengan demikian usai sudah untuk Mosaik Indonesia di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan respon ya dalam Mosaik Indonesia di sore hari ini, baik melalui WhatsApp ataupun tanggapan melalui YouTube. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Lady untuk kehadirannya di studio. Pak. Sukses untuk teman-teman Sukses semua. juga untuk Kemenduk Bangga Terima kasih. untuk kedepannya. Terima kasih, Anda bisa ikuti program yang sama di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita